Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 66, pembantaian terjadi ketika setan-setan di dalam air menyerbu ke depan tanpa henti. Kepala perompak menyaksikan seniman bela diri dengan ekor panjang seperti ikan berenang bola-balik. Mereka pada dasarnya tidak pernah mengangkat kepala dari air. Tidak ada yang tahu kapan mereka tiba-tiba muncul di bawah bajak laut tertentu, menyeret mereka ke bawah air, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka yang tajam dan akurat untuk membunuh lawan mereka di bawah air. Awan berdarah mulai naik ke permukaan air satu demi satu, mewarnai seluruh area menjadi merah. Kepala bajak laut sangat sakit sehingga dia ingin mati. Dia berteriak keras, "Semua sarjana Origin Ki, mendekat kepadaku." Pada titik dan waktu ini, tidak ada gunanya lagi mengandalkan angka saja. Satu-satunya harapan mereka untuk mengubah situasi adalah mengandalkan kekuatan elit mereka. Semua sarjana Ki asal mulai perlahan berkumpul di sekitar kepala bajak laut. Kepala bajak laut berteriak, "Siapapun yang pandai menggunakan jurus tipe angin, angkat kami keluar dari air. Mereka yang memiliki serangan jarak jauh, gunakan mereka selagi kita memikirkan cara untuk kembali ke perahu." Bertarung di bawah air sangat mengurangi jumlah kekuatan yang dapat digunakan seseorang, sehingga kekuatan fisik yang besar hanya dapat digunakan secara terbatas dan kelincahan menjadi sangat berguna. Yang bisa mereka andalkan hanyalah serangan jarak jauh terhadap lawan seperti itu. Segera mengikuti perintahnya, semua sarjana asal Ki yang bisa menggunakan jurus Ki jarak jauh berkumpul. Dua sarjana Ki asal mengeluarkan hormat dan anak panah, berdiri tegak di permukaan air dengan bantuan rekan-rekan mereka, dan mulai meluncurkan panah. Meskipun hanya ada dua dari mereka melepaskan panah demi panah, memberi orang perasaan samar bahwa panah ini seperti belalang terbang. Awan berdarah muncul di air lagi, beberapa manusia ikan di dalam air terkena panah. Pasukan Su Chen akhirnya menunjukkan beberapa tanda luka. Sarjana asal Ki lainnya mengikuti, bila angin, pedang Ki, dan anak panah terbang mulai melesat melintasi permukaan air. Jurus kontemporer lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Masing-masing sarjana Origin Ki sangat berbakat dan dapat menggunakan teknik telapak tangan, teknik pedang, teknik tinju mereka sendiri, dan yang lainnya. Tetapi mereka jelas kurang dalam daya tembak jarak jauh. Ada lusinan sarjana asal Ki, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang layak untuk ditulis di rumah. Namun meski begitu, serangan dari sarjana Origin Ki sudah cukup untuk membuat hidup sulit bagi seniman bela diri manusia ikan. Seorang manusia ikan baru saja melompat dari air ketika dia dihantam oleh hembusan angin. Seluruh wajahnya terbelah menjadi dua saat dia jatuh kembali ke air. "Ra'ah!" teriak para perompak penuh semangat. Namun, beberapa saat kemudian, erupting elang api besar-besaran turun dari langit dan menukik melintasi permukaan air, menghantam salah satu sarjana Origin Ki yang memegang hormat. Sarjana asal Ki itu langsung meledak menjadi potongan-potongan kecil. Di kejauhan, Su Chen berdiri di permukaan air, dengan dingin menatap para perompak. Dalam hal kemampuan ofensif jarak jauh, siapa yang bisa bersaing dengan teknik arcana kuno? Dia mengulurkan tangan kanannya, dan ultra erupting elang api lainnya muncul. Dua sayapnya yang besar dan menyala tampaknya membuat separuh langit menjadi merah. Saat kepala perompak menatap elang api besar ini, dia menunjukkan kemampuan perseptifnya yang kurang dari bintang dan berteriak, "Lari, lari, kemana?" Jika mereka bisa berlari sesuka hati di dalam air, itu benar-benar akan menjadi teknik yang luar biasa. Su Chen melambaikan tangannya, dan elang api menjerit melengking sebelum menukik ke udara. "Hentikan!" teriak kepala perompak. Semua orang secara bersamaan bergerak, mengumpulkan energi asal dalam jumlah besar yang membentuk dinding putih besar. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghabisi kami hanya dengan ini?" "Iya, kami lemah dalam hal serangan jarak jauh. Tetapi jika lusinan sarjana asal Ki menyatukan kemampuan pertahanan mereka, bahkan orang alam pembuka yang tidak akan dapat menerobos." Tapi saat tembok putih didirikan, elang api tiba-tiba berubah arah, menukik ke atas tembok putih dan kemudian menyerang dari belakang, petik terbalik. Di belakang, kepala perompak berbalik kaget, menyaksikan elang api menabrak perahu ketiga. Setelah dua perahu pertama diledakkan, semua perahu di belakang menjadi waspada dan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah siapapun menyelinap dari dekat. Memang, tidak ada yang terjadi lebih lanjut. Tapi ketika ultra elang api menghantam langsung ke kapal, efeknya melampaui apa yang bisa diprediksi siapapun. Elang api menabrak penghalang pelindung kapal, menyebabkan ledakan cahaya yang cemerlang. Penghalang pelindung yang mengelilingi perahu meredup sesaat. Momen singkat ini memberi para penyergap yang berada di bawah air kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu selama beberapa waktu. 4 ledakan lainnya terdengar dari setiap sudut ketiga perahu itu. Air mulai mengalir deras ke dalam perahu dari 4 lubang besar,
menyebabkan perahu besar itu perlahan tapi pasti mulai tenggelam. Orang-orang di atas perahu mulai berteriak kebingungan. Dari 5 kapal perompak asli, hanya 2 yang tersisa. Ledakan dahsyat membuat orang-orang di 2 perahu yang tersisa merasa takut. Mereka secara bersamaan berhenti maju dan mulai mundur. "Bajingan, jangan lari, kembali dan bantu kami," teriak kepala perompak. Dia tahu bahwa selama mereka bisa kembali ke perahu, mereka akan mampu menunjukkan kekuatan penuh mereka. Mungkin karena kemampuan berpikir mereka tiba-tiba muncul, kedua perahu itu tiba-tiba berbalik dan kembali, melaju ke arah kepala perompak. Secara bersamaan, para perompak di dalam air mulai berenang dengan ganas menuju perahu lainnya. "Ingin lari?" Su Chen tertawa dingin. "Jika kami membiarkanmu pergi semudah itu, semua rencanaku akan sia-sia." Tebing besi. Tebing besi ada di sini. Sosok besar muncul di belakang Su Chen. Tebing besi mengenakan melted golden armor, yang memberinya kehadiran yang sangat menakjubkan. Yang paling mengejutkan adalah, seperti Su Chen, dia juga berdiri di permukaan air. Su Chen berkata, "Pisahkan orang-orang itu dari perahu itu." Tebing besi tersenyum. Tebing besi mengerti. Dia menundukkan kepalanya, lalu menyerang ke depan, melompati permukaan air. Bagaimana ini mungkin? Para perompak benar-benar terpana dengan pemandangan ini. Sepatunya, seseorang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya dan menunjuk sepatu tebing besi sambil berteriak. Sepatu bot biru di kaki tebing besi sangat menarik perhatian. Ketika dia meletakkan kakinya di atas air, itu tidak mengganggu ombak apapun. Sebaliknya, ledakan momentum akan membawanya ke depan, membuatnya sangat cepat. Senjata kelas 6, sepatu bot gelombang tebing besi menyerbu melintasi permukaan air dan mengeluarkan pedang pertempuran tanduk dari punggungnya sebelum mengayunkannya ke depan. "Buka untukku." Air di permukaan danau tiba-tiba terbelah, berubah menjadi gelombang besar yang mengalir berlawanan arah satu sama lain. Perahu-perahu itu langsung melawan arus dan dipaksa mundur oleh gelombang yang deras. Pada saat yang sama, para perompak itu dikirim kembali juga, memisahkan jarak antara mereka dan perahu lagi. Su Chen telah memberitahu tebing besi untuk memaksa orang menjauh dari perahu, dan dia sebenarnya bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Gelombang pemisah ini benar-benar memutus pelarian para perompak seperti jurang yang curam. Kepala perompak terkejut sekaligus marah. Dia menatap mereka dengan kebencian dan berkata, "Bertarunglah dengan mereka." Cahaya yang sangat terang mulai bersinar dari tubuhnya, yang perlahan mulai naik dari air. Kekuatan seorang kultivator alam pembukaan yang secara resmi diwujudkan pada saat ini. "Serang!" Dia berteriak keras. Niat membunuh yang tebal keluar dari tubuhnya. Saat niat membunuh ini menyebar, kepala bajak laut meninju dengan keras. Pukulan itu melengkung seperti pelangi sebelum menghantam salah satu manusia ikan, meledakkannya berkeping-keping. Momentum yang tersisa di balik pukulan itu membawanya ke sejumlah manusia ikan lainnya sebelum akhirnya hancur dengan ledakan, membuat lebih banyak lagi manusia ikan terbang. Pukulan tunggal ini sebenarnya sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli alam pembukaan yang. Setelah menemukan bahwa tidak ada cara untuk mundur lagi, kepala bajak laut mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki untuk melawan. Pada saat yang sama, di perahu di belakang, seorang perompak melompat ke udara saat dia menebaskan pedangnya ke udara dengan kejam. Seberkas cahaya pedang melesat dengan cepat saat memancarkan energi, itu membentuk salib dengan serangan pedang tebing besi sebelumnya. Tidak seperti serangan tebing besi, bagaimanapun, serangan pedang ini menyapu tetesan air yang tak terhitung jumlahnya ke udara, masing-masing diisi dengan momentum yang berat. Kultivator alam pembuka yang lainnya di antara para perompak juga memilih momen ini untuk menyerang. Bab 67, serangan simultan dari dua ahli alam pembukaan yang tidak dapat diabaikan, dan keduanya relatif kuat. Jika mereka tidak dihalangi, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Sayangnya, jika dan hanya jika, keuntungan yang diciptakan oleh dua ahli alam pembukaan yang bahkan tidak bertahan lebih dari 3 detik sebelum mereka melakukan serangan balik yang ganas. Yang pertama menyerang adalah kultivator alam pembukaan yang telah membelah air dengan serangan pedangnya. Dia baru saja selesai mengayunkan pedangnya ketika seekor naga besar yang terbuat dari air datang mengaum ke arahnya. Naga air ini sangat besar dan hidup, itu memancarkan aura kuat yang sulit untuk dijelaskan, dan bahkan ahli alam pembukaan yang tertegun. Dia melirik ke kejauhan, seorang pria muda berdiri di atas air, memberi isyarat dengan satu tangan, seluruh tubuhnya sudah diselimuti naga air. Itu Tang Ming, dia terampil menggunakan serangan tipe air, telah tinggal di dekat air sepanjang hidupnya, dan mengubah air menjadi naga adalah keahliannya. Dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti halaman belakang rumahnya. Perbedaan antara garis darah Kaisar Iblis dan garis keturunan campuran sudah jauh lebih besar daripada perbedaan tingkat basis kultivasi. Seiring dengan keunggulan medan,
mengalahkan bajak laut alam pembukaan yang ini semudah menjangkau dan mengambil sesuatu. Di sisi lain, erupting elang api turun dari langit, menyebarkan api yang kuat ke seluruh permukaan air. Elang api Suchen dimaksudkan untuk melawan pukulan ganas yang dilemparkan oleh kepala bajak laut. Dengan lolongan ganas, kepalan tangan yang kejam menghantam elang apis, menyebabkan semburan api cair jatuh ke langit seperti bintang jatuh, gumpalan uap naik ke udara saat api jatuh ke air hijau kebiruan. Kepala perompak terus meninju seolah-olah dia sudah gila, tinju demi tinju terbang di udara, momentum dari pukulan begitu terkonsentrasi sehingga seolah-olah mereka memiliki substansi material. Ketika seseorang mencapai alam pembukaan yang, origin ki seseorang akan menjadi lebih padat. Setiap pukulan dan gerakan membawa kekuatan yang kuat. Gambar kura-kura besar muncul di belakang kepala bajak laut, yang menjulurkan dan mengecilkan leher panjangnya bersamaan dengan pukulannya. Setiap pukulan diikuti dengan kekuatan maksimal, dengan sejumlah pukulan beruntun, elang apis mulai meledak satu demi satu. Garis darah penyu laut mistik memungkinkan dia untuk terus-menerus beralih antara menyerang dan bertahan, dan itu juga meningkatkan kemampuan manuvernya di dalam air. Jika bukan karena fakta bahwa Suchen pada dasarnya curang dengan menciptakan 150 manusia ikan yang pada dasarnya tak terkalahkan di bawah air, tidak akan ada yang menjadi lawannya di dalam air. Kepala bajak laut, yang mengambang di atas air, melepaskan daya tembaknya secara maksimal. Tandukan kepala penyu laut ganas memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi di belakang mereka, sehingga bahkan Suchen ditekan. Meski demikian, kemampuannya bertarung di air tidak sebaik di darat. Jauh lebih sulit untuk bermanuver di atas air, dan pertempuran jarak dekat jarang terjadi, kecuali dia mencapai alam gemetar cahaya dan dapat menembus benda-benda seolah-olah tubuhnya tidak memiliki substansi. Bertarung di atas air bergantung pada cara seseorang bertarung sama seperti seberapa tinggi basis kultivasi orang tersebut. Spesialis jarak jauh menyukai pertempuran air. Siapapun yang memiliki kapasitas keluaran jarak jauh yang tinggi akan mendapat keuntungan. Dalam aspek ini, jurus kontemporer tidak bisa dibandingkan dengan teknik Arcana Kunomor. Meskipun kepala bajak laut telah menekan Suchen untuk sementara, dia tahu berapa banyak fisik dan energi asal yang dikonsumsi gaya bertarung ini. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Sebagai perbandingan, meskipun Suchen ditekan, dia jauh lebih tenang dan sama sekali tidak terganggu. Dia terus melepaskan erupting elang api bertubi-tubi. Baginya, selama dia bisa menunda orang ini, itu sudah cukup. Dalam semua pertempuran lainnya, anak buahnya memiliki keuntungan. Tang Ming masih menekan lawannya, dan 150 manusia ikan masih membantai lawan mereka. Mereka terus melesat menembus air, melompat keluar dari air dan kemudian jatuh lagi dan lagi. Mereka menyerang lawan mereka dari segala arah, dengan paksa mengubah pertempuran air menjadi pertempuran dari segala arah. Semua perompak ketakutan pada saat ini, beberapa orang bahkan mulai berteriak, "Saya menyerah, saya menyerah." Para perompak tidak memiliki integritas moral untuk dibicarakan. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan menyerah. Itu benar-benar dibenarkan di mata mereka. Manusia ikan tidak haus darah, siapapun yang menyerah ditangkap dan kemudian dilempar ke bagian belakang perahu. Tentu saja, ada sejumlah kecil yang temperamen ganasnya masih ada dan hanya berpura-pura menyerah. Salah satu perompak berteriak dengan keras bahwa dia menyerah, tetapi ketika manusia ikan yang mengejarnya mendekatinya, dia tiba-tiba menjadi bermusuhan dan mengeluarkan pisau pemisah air, menikamnya ke arah manusia ikan. Dentang logam dari tabrakan yang dihasilkan membuat bajak laut itu cukup terkejut. Dia melihat kilau emas samar menyelimuti tubuh lawannya. Tubuh pertempuran adamantin, selain transformasi manusia ikan, teknik Razortooth, dan tangan berliku, Suchen juga mengajari mereka tubuh pertempuran adamantin. Ini bukanlah versi amatir dari Adamantin Battle Blade yang tersedia di dunia mimpi. Sebaliknya, itu telah sepenuhnya dilengkapi dengan obat adamantin. Tubuh pertempuran adamantin memiliki peringkat pertahanan yang sangat tinggi, tetapi begitu seseorang menggunakannya, tubuh orang tersebut akan menjadi berat, dan kecepatan mereka akan turun drastis. Namun, kelemahan ini sepenuhnya ditiadakan di bawah air. Bertempur di bawah air tidak membutuhkan banyak perpindahan dan kecepatan tinggi. Kekuatan daya apung menurunkan berat badan seseorang, menarik perbedaan di antara mereka semakin dekat, ketika dikombinasikan dengan melemahnya serangan seseorang sampai tingkat tertentu saat berada di bawah air, itu pada dasarnya memberi mereka pertahanan yang tak tertembus. Kecuali jika itu adalah seseorang yang sangat kuat seperti kepala bajak laut, bahkan kultivator alam mendidih darah yang normal akan kesulitan membunuh mereka. Serangan pedang ini tidak mampu menembus lawan, sebaliknya, pedang pemisah air pecah menjadi dua bagian. Manusia ikan melengkungkan bibirnya ke belakang sambil tersenyum. "Sial, jika kamu sangat ingin mati, maka jadilah tamuku." Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit tenggorokan bajak laut itu.
Pertempuran itu benar-benar sepihak pada saat ini. Akhirnya, orang-orang di kapal perompak terakhir juga mulai menyerah. Tetapi bahkan jika mereka ingin lari, mereka tidak akan bisa lolos. Itu karena tebing besi naik ke perahu mereka. Ma Xuan, Wu Xiao, dan beberapa orang lainnya juga naik perahu bersamanya. Jika kamu menurunkan senjatamu dan segera menyerah, kamu akan dapat mempertahankan nyawamu. Kalau tidak, kami akan membunuh semua orang, kata tebing besi mengancam sambil melambaikan pedang bertanduk. Semua perompak saling melirik, beberapa dari mereka jelas ingin menyerah. Kami tidak akan menyerah bahkan jika kamu membunuh kami, teriak seorang bajak laut saat dia menyerbu ke depan. Tebing besi mengayunkan Iron Mountain Shield, menghancurkan kepala bajak laut itu berkeping-keping. Apakah ada orang lain? Katanya malas. Para perompak saling melirik, lalu akhirnya membuang senjata mereka ke samping. Di sisi lain, Tang Ming masih bertarung habis-habisan dengan ahli alam pembukaan yang itu. Naga yang berputar-putar telah benar-benar menghancurkan momentum pedang lawan. Naga air besar terus menekan ahli alam pembukaan yang sudah perlahan mulai tidak bisa bertahan. Jika kamu segera menyerah, kamu masih bisa hidup, kata Tang Ming. Orang itu melirik ke kiri dan ke kanan, lalu akhirnya menghela nafas, mengetahui bahwa momentum mereka benar-benar hilang. Dia membuang pedangnya dan berkata, "Aku menyerah." Naga air tiba-tiba melingkar ke depan, benar-benar menyelimuti orang itu. Sejak saat itu, hidupnya kini berada di tangan Tang Ming. Ketika kepala bajak laut melihat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi dan menguatkan dirinya sebelum berteriak dengan keras, "Saya menyerah, saya menyerah." "Oh, kamu ingin menyerah juga?" Su Chen tertawa. "Baik, itu menyelamatkanku dari beberapa masalah." Ketika kepala bajak laut mendengar itu, dia menghela nafas lega. Pada titik ini, energi asal dan energi fisiknya telah didorong hingga batasnya. Bahkan jika dia tidak menyerah, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pada dasarnya menyerah dan berlutut di atas air, tampak seolah-olah dia telah menyerah pada Su Chen. Namun, di dalam hatinya, dia diam-diam memutuskan untuk melancarkan serangan diam-diam begitu Su Chen mendekat. Orang ini jelas adalah pemimpinnya. Jika dia bisa menangkap orang itu hidup-hidup, entah bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup. Su Chen perlahan berjalan melintasi permukaan ombak dan mendekati kepala para perompak. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala bajak laut, berkata, "Sayang sekali." Bab 68. Di atas geladak barakuda, sekelompok besar orang berlutut di depan Su Chen. Para perompaklah yang menyerah. Total ada 162 orang, termasuk satu kultivator alam pembuka yang, 18 kultivator alam mendidih darah, dan 41 sarjana asal Qi. Almarhum termasuk seorang kultivator alam pembuka yang, 5 kultivator alam mendidih darah, dan 12 kultivator alam menarik Qi. Tebing besi melapor kepada Su Chen saat dia membacakan daftar tersebut. Tatapan Su Chen tertuju pada bajak laut yang berlutut paling dekat dengannya. Itu adalah kultivator alam pembukaan yang memegang pedang. Dia dipanggil Jiao Yingguang dan memiliki garis darah binatang sabit batu. Dia cukup kuat. Su Chen sudah tahu bahwa kelompok perompak yang telah mereka musnahkan disebut pasukan sungai ketiga. Mereka adalah kelompok bajak laut tingkat menengah di Lingyuan Marsh dan memiliki ketenaran tertentu. Namun hari ini, mereka telah dikantongi sekaligus. Bagaimana kamu berencana berurusan dengan sekelompok orang ini? Apakah Anda akan membunuh mereka semua? Atau Anda akan menyerahkan mereka kepada pihak berwenang? Tang Ming bertanya. Tang Ming selalu sombong. Tetapi sejak ekspedisi kereruntuhan air emas, Su Chen telah menjadi seseorang yang paling tidak dia hormati. Tetapi jika Anda mendengarkannya, dia akan mengatakan bahwa dia hanya menghormati cara Su Chen dalam menangani berbagai hal, bukan kekuatannya. Haha, sekarang semua orang berada di alam mendidih darah, dia tidak dapat mengandalkan di basis kultivasinya sendiri untuk menekan saya. Saat ini, dia bertanya pada Su Chen karena dia ingin melihat bagaimana Su Chen akan berurusan dengan mereka. Su Chen menjawab, "Serahkan mereka ke pihak berwenang, saya seorang pejabat pemerintah, apa gunanya menyerahkannya kepada siapapun, adapun untuk membunuh mereka." Dia sengaja mengulurkan kata-katanya, para perompak di bawahnya mulai tegang, dan beberapa bahkan mulai berteriak ketakutan, memohon belas kasihan. Begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan tempur, akan sia-sia membunuh mereka. Selain itu, kami sudah mengatakan bahwa kami tidak akan membunuh mereka jika mereka menyerah. Memakan kata-kata kita sendiri seperti itu tidak pantas. Semua orang menghela nafas secara bersamaan dengan lega. Hanya Jiang Hanfeng yang melengkungkan bibirnya. Kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan menepati janjimu ketika kamu membunuh kepala bajak laut sebelumnya. Wu Xiao menendangnya, mengingatkannya bahwa ini bukan waktunya bagi teman untuk ikut campur, tapi Su Chen tidak keberatan. Dia melanjutkan, "Sebenarnya,
Hal semacam ini memiliki preseden. Bukan begitu, tebing besi? Tebing besi menggaruk kepalanya, sedikit malu. Ya, serahkan mereka kepadaku, dan aku bisa melatih mereka untuk mematuhimu. Bukankah dari sana orang-orang kita berasal? Bawahan Su Chen saat ini semuanya adalah mantan bandit gunung. Menambahkan sekelompok bajak laut ke dalam campuran tidak akan aneh. Salah satu bandit gunung berkata dengan lantang, "Kamu juga tidak perlu takut. Selama Anda mengikuti tuan kami, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Anda. Kami dulu bandit di wilayah 4 rumah susun, tapi kami ditangkap oleh majikan kami karena kami mencoba merampoknya. Tanpa diduga, kami menjadi pelayannya, dan dia bahkan menganugerahkan teknik mistis pada kami. Apakah Anda melihat transformasi Dragonfish dari sebelumnya? Itu adalah berkah yang tuan kami berikan kepada kami." Itu benar, selama Anda mengikuti dengan patuh dan menjadi berguna baginya, Anda akan memiliki kesempatan untuk terus hidup. Tetapi jika ada yang mencoba bermuka dua dan mengkhianati tuan kita, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan mengalami nasib yang 10.000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Haha, sebenarnya Tuan sangat suka kalau orang mencoba mengkhianatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki subjek penelitian yang cukup. Itu benar, tapi menjadi subjek penelitian juga tidak terlalu buruk. Jika keberuntunganmu bagus, kamu bahkan mungkin bisa menjadi seperti Old Second Chang dan kekuatanmu melonjak. Hahaha, itu benar sekali, sekelompok bandit gunung mulai terkekeh dan tertawa satu sama lain. Su Chen selalu lugas dan tegas, tidak ada yang akan percaya bahwa Su Chen tidak menginstruksikan sekelompok orang ini untuk tertawa dan tertawa seperti ini. Namun, para perompak itu tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, harapan mulai muncul di hati mereka. Satu demi satu, mereka mulai berteriak, "Kami rela mati demi Tuan." Su Chen berkata dengan malas, "Selama kamu mau mendengarkan, itu sudah cukup. Anda tidak perlu mati untuk saya. Jika Anda benar-benar tidak takut mati, Anda tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi sekarang Anda berada di tangan saya tidak khawatir Anda tidak akan menjual hidup Anda kepada saya. Anda tidak mengetahui beberapa hal saat ini, tetapi pada akhirnya Anda akan mengetahuinya. Seperti yang dikatakan orang-orang itu, saya sangat senang ketika Anda melakukan kesalahan. Tebing besi melatih para bajingan ini dengan sangat baik, dan sekarang mereka tidak membuat kesalahan. Saya selalu kekurangan subjek penelitian. Jika Anda tidak takut, silakan dan coba tantang saya." Para perompak itu merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu orang seperti apa tuan mereka, yang akan menunggu hari demi hari agar bawahannya melakukan kesalahan. Selain itu, mantan bandit gunung telah dilatih menjadi sekelompok penjaga rumah tangga. Mereka awalnya seharusnya benar-benar tidak terorganisir, tetapi sekarang masing-masing dari mereka cukup berguna. Ini benar-benar agak tidak terbayangkan. Su Chen tidak ingin mereka mengetahui petunjuk dari apa yang dia katakan. Dia kemudian berkata, "Baiklah, silakan dan turunkan mereka. Setelah saya membuat obat untuk mereka minum, Anda dapat membawa mereka lagi untuk pelatihan." "Iya Pak." Beberapa orang melangkah maju dan menggiring para tawanan turun ke bagian dalam perahu. Setelah mereka semua dibawa pergi, Su Chen berkata kepada Tang Ming dan yang lainnya, "Saya tidak berencana membawa orang-orang ini kembali bersama saya." "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mereka tunduk padamu?" Jiang Hanfeng bingung. Su Chen menggelengkan kepalanya. "Mereka seharusnya tunduk padaku. Tapi itu tidak berarti aku ingin menjadikan mereka penjaga rumah tanggaku." Jiang Feng. "Tang Ming, saya punya ide, tapi saya butuh dukungan Anda agar berhasil." "Apa? Aku berencana membangun kembali pasukan Sungai Ketiga." "Apa?" Semua orang yang hadir tercengang. "Membangun kembali tentara Sungai Ketiga?" "Ya, bangun kembali pasukan Sungai Ketiga," kata Su Chen dengan percaya diri. Masalah bajak laut Ling Yuan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu pertempuran. Tentara Sungai Ketiga hanyalah sebagian kecil dari semua perompak Ling Yuan, dan mereka bahkan tidak sepenting itu. Selain itu, mereka bukan milik klan bangsawan garis darah kota Clear River. Jika kita ingin menyerang aliansi klan bangsawan garis darah kota Clear River dan membersihkan bajak laut Ling Yuan, kita tidak dapat terus-menerus memulai dan menghentikan upaya kita untuk memusnahkan mereka. Itu perlu perjuangan terus-menerus. Pertarungan terus-menerus. Tang Ming mulai memahami niat Su Chen. "Yang kamu ingin lawan bajak laut dengan bajak laut?" Su Chen menjawab. Dia akan membentuk sekelompok bajak laut di rawa Ling Yuan milik dirinya sendiri, menciptakan perselisihan internal dan menggunakan bajak laut untuk melawan bajak laut, sementara pada saat yang sama menargetkan konvoi perdagangan milik 10 klan bangsawan garis darah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, 10 klan bangsawan garis darah mengandalkan pengaruh mereka untuk mengendalikan meridianer dan memonopoli sumber daya alam, mendapatkan keuntungan besar dari diri mereka sendiri. Namun, sekarang, Su Chen telah mengganggu sumber daya mereka, lalu memberikan pukulan serius pada pengangkutan sumber daya tersebut. Dengan metode ini,
dia bisa terus-menerus melemahkan pengaruh lawan-lawannya dan membuat tangan mereka sibuk berurusan dengannya. Hari ini, konflik 10 klan bangsawan garis darah dengan penduduk desa di hutan Sungai Barat masih berlangsung. Sekarang, dengan bencana di Meridianer ini, perhatian mereka akan semakin teralihkan, memberi Su Chen banyak waktu untuk bekerja. Dan waktu adalah hal yang sangat dibutuhkan Su Chen. Setiap hari berlalu, Su Chen akan tumbuh sedikit lebih kuat, dan lawannya akan tumbuh sedikit lebih lemah. Berurusan dengan 10 klan bangsawan garis darah akan menjadi proyek yang berat dan panjang. Su Chen tidak terburu-buru. Selain itu, selain dari 10 klan bangsawan garis keturunan, ada lawan yang lebih berbahaya menunggu di persembunyian yang belum muncul. Sebelum menghadapi musuh itu, Su Chen tidak bisa menyia-nyiakan terlalu banyak perhatian dan sumber dayanya pada klan bangsawan garis darah. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Tang Ming mengerti apa yang dia pikirkan. Tapi jika itu masalahnya, itu akan memakan waktu cukup lama. Lagi pula, Anda masih harus kembali ke Clear River City untuk menangani situasi di sana. Itu benar. Itu sebabnya saya harus mengandalkan kalian untuk apa yang terjadi di sini. Bab 69, Pulau Jantung Giok terletak di daerah alang-alang di Rawalingyuan, dan Meridianer di sana sangat berliku dan dapat diakses. Ketika mempertimbangkan fakta bahwa itu juga jauh dari kota, tidak mengherankan bahwa itu telah dipenuhi oleh bajak laut sejak lama. Para perompak sering datang ke sini untuk berbisnis setelah menyita perahu dan barang rampasan. Mereka akan menjual apa yang tidak mereka butuhkan dan membeli apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang, mereka juga akan bertukar informasi, yang mengarah pada munculnya Black Hands, yang berspesialisasi dalam transaksi terkait informasi, pemulihan objek, pencarian pusaka keluarga yang hilang, dan lain-lain. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, tentara sungai ketiga tiba di Pulau Jantung Giok. Setelah tiba di darat, Su Chen berkata, setiap orang bebas melakukan apa yang mereka suka selama mereka kembali setelah sehari. Zhao Xin, Hao Li, dan Wu Xiao, kalian bertiga bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Jangan biarkan orang-orang ini menjadi sombong dan mencoba mengacaukan segalanya. Tang Ming, Juan Jia, Tebing Besi, dan Jiao Yingwang, kami akan pergi dan menanyakan beberapa informasi. Wei Yang dan Ma Xuan, kalian tetap di sini dan berjaga-jaga. Sial! Sial, Wei Yang dan Ma Xuan berteriak sedih saat mengetahui bahwa mereka ditugaskan untuk tugas jaga. Namun, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu tanpa pengawasan. Seseorang perlu melakukannya. Su Chen turun bersama Tang Ming, Juan Jia, dan Tebing Besi. Dia mengenakan topeng iblis untuk menghindari mengungkapkan wajah aslinya. Jiao Yingwang mengikuti di belakang Su Chen dan berkata dengan suara rendah, Pulau Jantung Giok memiliki 3 tangan hitam terkenal, kakek kelima Tao, Long Gao Seng, dan tangan iblis Zhang. Kakek kelima Tao memiliki penginapan dan kedai anggur. Kedai anggurnya adalah tempat informasi berpindah tangan. Long Gao Seng berkecimpung dalam bisnis kaligrafi antik dan terutama bertanggung jawab untuk menerima barang-barang kaligrafi antik pasar gelap. Demon Hand Zhang memiliki kasino dan pegadaian. Dia akan mengambil apapun. Benar, dia terhubung dengan klan bangsawan garis darah. Karena dia telah memutuskan untuk menyerah, dia secara alami akan melakukannya secara menyeluruh. Alih-alih menunggu Su Chen bertanya padanya, Jiao Yingwang pada dasarnya menumpahkan semua yang dia tahu. Demon Hand Zhang didukung oleh klan bangsawan garis darah Clear River. Lalu bagaimana dengan kakek kelima Tao dan Long Gao Seng? Su Chen bertanya. Saya tidak berpikir kakek kelima Tao memiliki pendukung, tetapi tangannya menjangkau banyak tempat dan dia mengenal banyak orang. Jadi semua orang di sini mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Adapun Long Gao Seng, dia adalah bagian dari pasukan Sungai Hitam. Ada 3 cabang utama bajak laut Ling Yuan, Tentara Gunung Giok, Tentara King Yuan, dan Tentara Sungai Hitam. Dari jumlah tersebut, Tentara Sungai Hitam adalah yang terkuat. Kata di jalan adalah bahwa mereka memiliki setidaknya 7 atau 8 kultivator alam pembukaan yang dan bahkan mungkin mendapat dukungan dari kultivator alam gemetar cahaya. Karena itu, mereka bertindak sangat arogan di Rawalingyuan dan bahkan berani menyerang pasukan pemerintah. Tentara Gunung Giok dan Tentara King Yuan juga cukup berpengaruh. Meskipun tidak ada yang mengatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari kultivator alam gemetar cahaya, mereka berdua memiliki beberapa kultivator alam pembuka yang di antara mereka. Yang paling penting, mereka berafiliasi dengan klan bangsawan garis darah Clear River. Secara khusus, alasan aliansi klan bangsawan darah kota Clear River dapat memengaruhi Meridianer adalah karena memiliki hubungan baik dengan 2 cabang bajak laut ini. Tentu saja, tidak semua perompak mendengarkan mereka. Tentara Sungai Hitam menolak untuk ditarik oleh klan bangsawan garis darah dan akan bergerak melawan mereka dari waktu ke waktu. Namun, klan bangsawan garis darah kota Clear River melindungi armada mereka sendiri, dan kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan yang seimbang.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiao Yingwang, Su Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, ayo pergi dan kunjungi kakek kelima Tao. Berdasarkan apa yang dikatakan Jiao Yingwang, kakek kelima Tao adalah individu yang relatif netral di Pulau Jantung Giok. Mereka baru saja turun dari kapal, jadi masuk akal untuk pergi ke lokasi netral terlebih dahulu. Setelah tiba di kedai anggur Tao, mereka menemukan bahwa tempat itu dipenuhi oleh tamu yang datang dari berbagai cabang bajak laut, masing-masing dari mereka menenggak anggur seperti orang gila. Di konter kedai anggur, seorang lelaki tua berpenampilan rata-rata sedang menuangkan anggur untuk beberapa individu berotot. Itu kakek kelima Tao, kata Jiao Yingwang sambil menunjuk pria tua yang sedang menuangkan anggur. Puncak alam pembukaan yang, tidak heran dia bisa melindungi ceruknya dan memastikannya stabil, kata Su Chen. Old Tao, yang menuangkan anggur untuk seniman bela diri penempaan tubuh, sebenarnya adalah seorang kultivator alam pembukaan yang. Telinga lelaki tua di belakang meja depan menusuk, dia menatap Su Chen. Su Chen tampaknya berbicara dengan pelan, tetapi itu tidak bisa lepas dari telinga lelaki tua itu, jejak senyum muncul di wajahnya yang sangat keriput. Anak muda, persepsimu cukup mengesankan, Anda hanya berbicara sedikit terlalu cepat. Dia tidak berbicara terlalu keras, dan kata-katanya seharusnya teredam oleh hiruk-pikuk tamu lain. Namun, Su Chen bisa mendengarnya dengan jelas, bahkan orang-orang di sebelahnya tidak bisa mendengar apapun. Kendali lelaki tua itu atas suaranya hampir mencapai puncaknya. Keduanya sedikit terkejut. Su Chen terkejut dengan kemampuan lelaki tua itu untuk mengendalikan suara, sementara kakek kelima Tao terkejut dengan kepekaan Su Chen. Menentukan basis kultivasi seseorang sangat bergantung pada persepsi. Orang-orang dari basis kultivasi yang berbeda akan memiliki manifestasi aura fisik yang berbeda. Setelah seseorang mencapai alam penarik Qi dan dapat mulai mengendalikan energi asal, akan ada fluktuasi energi asal yang hampir tidak terlihat di tubuh mereka. Ketika mereka mencapai alam mendidih darah, Qi darah mereka akan mulai berkembang, kekuatan garis keturunan mereka akan mulai meluap, mengambil manifestasi fisik. Namun, ini semua bisa disembunyikan. Kakek kelima Tao telah berada di Pulau Jantung Giok selama bertahun-tahun. Semua orang tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini dalam dan sulit untuk dipahami. Tetapi tidak ada yang pernah bisa menentukan kedalaman basis kultivasinya dengan tepat sebelumnya. Sebagian besar mengandalkan analisis dan tebakan. Ini adalah pertama kalinya kakek kelima Tao bertemu dengan seseorang di pulau yang dapat menentukan basis kultivasinya hanya dengan sekali pandang. Dia tidak tahu bahwa Su Chen memiliki mata yang melihat energi asal. Rahasia apapun yang terkait dengan energi asal akan terungkap di depan matanya. Dia terkekeh, anak muda, karena kamu sudah datang, mengapa tidak duduk? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan beberapa cangkir dan mengisinya. Su Chen tidak bersikap sopan, dia berjalan langsung dan menyesap, lalu mengerutkan kening dan meletakkannya kembali. Apa itu? Apakah Anda takut ada racun dalam anggur saya dan tidak berani meminumnya? Tanya kakek kelima Tao. Su Chen menggelengkan kepalanya. Jika ada racun, saya pasti sudah meminumnya. Anggur ini terlalu rendah. Saya tidak bisa memaksa diri untuk meminumnya. Itu membuat saya kehilangan rasa haus saya lebih cepat daripada jika saya tahu bahwa itu diracuni. Kakek kelima Tao berhenti sejenak sebelum senyum tersungging di wajahnya. Menarik. Sudah lama sejak saya bertemu dengan seorang teman muda yang menarik seperti Anda. Karena Anda telah mengatakan sebanyak itu, akan salah jika saya tidak membawakan anggur yang baik untuk Anda. Ini, coba ini. Dia membuka kendi anggur dan menuangkannya untuk Su Chen. Su Chen menyesap dan mengangguk. Ini benar-benar anggur yang enak. Namun, dia meletakkannya kembali. Jika itu anggur yang enak, mengapa kamu tidak meminumnya lebih banyak? Anggurnya enak, tapi efek mati rasa dan penekannya terlalu kuat, butuh beberapa waktu untuk menyelesaikannya, jadi saya hanya bisa meminumnya perlahan. Ketika kakek kelima Tao mendengar ini, dia tersenyum sangat lebar hingga matanya menghilang. Benar-benar pemuda yang menarik, tidak heran Liu Ji menjadi mangsamu. Liu Ji, Su Chen bingung. Siapa Liu Ji? Jiao Yingwang membungkuk, dia adalah mantan pemimpin. Oh, Su Chen tercerahkan. Kakek kelima Tao telah menjalankan kedai anggur di Pulau Jantung Giok selama bertahun-tahun. Secara alami, dia mengenal semua perompak di sini. Jiao Yingwang adalah wakil komandan tentara Tiga Sungai. Agar dia mengikuti dengan patuh setelah Su Chen, jelas bahwa dia telah beralih loyalitas, mempertimbangkan fakta bahwa perahu Angkatan Darat Tiga Sungai baru saja kembali. Jelaslah apa yang telah terjadi. Su Chen dengan lembut mengetuk konter dan berkata, siapapun yang pedangnya telah mencicipi darah tidak akan terkalahkan. Liu Ji telah jatuh, tetapi tentara Tiga Sungai belum. Saya harap kakek kelima Tao tidak akan berprasangka buruk terhadap kita. Tentu saja tidak, kata kakek kelima Tao sambil tersenyum lebar. Anda harus berada di sini untuk urusan bisnis. Apa yang harus saya sebut Anda sebagai pemimpin baru? Bab 70,
Panggil aku wajah iblis, kata Su Chen di dalam kedai anggur. Meskipun menggunakan topeng yang dia adopsi di Scarlet Mountain Rank mungkin akan mengungkap identitasnya, siapa yang peduli? Setelah mendengar kata-kata Su Chen, lelaki tua itu terkekeh. Wajah iblis, ya, oke, jadi layanan seperti apa yang dibutuhkan wajah iblis dari lelaki tua ini? Su Chen menyerahkan selembar kertas kepada lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu meliriknya, ekspresinya tampak membeku. Untuk apa Anda menginginkan informasi ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu, jawab Su Chen. Pria tua itu mengangkat bahu, itu benar. Itu selalu hal ini pula. Sepertinya klan bangsawan garis darah Clear River akan segera kehabisan keberuntungan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merendahkan suaranya, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Namun, Su Chen mengangguk berulang kali. Setelah beberapa waktu, Su Chen mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kantong kecil, ini milikmu. Terima kasih kembali, pria tua itu membuka kantongnya dan melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia dengan efisien menyimpan kantong itu, lalu melihat bahwa Su Chen telah berbalik dan berjalan keluar dari kedai anggur. Dia berkata, apakah kamu tidak akan tinggal dan minum sedikit lagi? Tidak dibutuhkan, ketika masalah terselesaikan, saya akan datang dan menemukan Anda lagi, kata Su Chen sambil melambai, membelakangi lelaki tua itu. Su Chen tiba-tiba mengeluarkan sebotol obat begitu dia keluar dari kedai anggur dan meneguknya, keringat bercucuran di wajahnya. Master tebing besi berteriak dengan prihatin, saya baik-baik saja, racun orang tua itu cukup kuat, saya hampir tidak bisa bertahan, kata Su Chen agak lemah. Sepertinya dia hanya melakukan transaksi sederhana dengan kakek kelima Tao, tapi mereka sudah bergandengan tangan di bawah meja. Kalau tidak, bagaimana kakek kelima Tao bisa menerimanya dengan begitu mudah? Saat ini, Su Chen berkata, kakek kelima Tao tidak sederhana, tapi kita telah lulus ujian untuk saat ini, jika kita memerlukan informasi apapun, kita dapat datang ke sini di masa mendatang. Adapun saat ini, kita memiliki beberapa bisnis lain untuk diurus. Apa yang kita lakukan? Tang Ming bertanya. Malam ini, armada kapal dari Clear River City akan lewat sini. Mata Tang Ming berbinar, kita akan menangkap mereka. Itulah idenya, Su Chen tertawa. Karena mereka sudah menyusun rencana untuk melawan bajak laut dengan bajak laut, sudah waktunya untuk menerapkannya. Mulai sekarang, tentara sungai ketiga tidak akan merampok siapapun kecuali armada yang datang dari Clear River City. Malam hari, di permukaan rawa Lingyuan, armada perahu perlahan mengapung di sepanjang permukaan air. Dari kejauhan, sepertinya ada setidaknya 20 perahu dalam satu baris. Kapal-kapal itu penuh dengan barang-barang yang datang dari negeri asing, kebanyakan barang seperti garam, gula putih, dan bulu. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu bajak laut lain, armada itu hanya dijaga ringan oleh beberapa orang yang berpatroli di antara armada. Tidak ada yang memperhatikan mata yang terbentuk dari energi asal mengawasi mereka dari jarak yang tidak terlalu jauh. Setelah mengamati sedikit lebih lama, mata itu kemudian terbang menjauh dan kembali ke sepetak bulu sebelum perlahan turun, menghilang setelah mendarat di tangan Su Chen. Di belakangnya, sekelompok perompak telah berkumpul dan menunggu perintahnya. Setelah menyingkirkan mata deteksi, Su Chen berkata, ada total 3 kultivator alam mendidih darah dan 6 kultivator alam penarik ki semuanya berkumpul di 2 perahu depan. Beritahu semua pasukan untuk bersiap menyerang. Dengan serangkaian peluit rendah, perahu perompak mulai muncul dari rawa-rawa, dan mereka menuju ke arah tertentu di bawah kegelapan malam. Beberapa sarjana asal Ki mulai menghasilkan kabut hitam dalam jumlah besar, menyebabkan kegelapan yang sudah tebal menjadi lebih gelap. Kapal perompak maju di bawah naungan kabut hitam. Mereka tidak ditemukan oleh para penjaga di kapal sampai mereka sangat dekat dengan target mereka. Siapa ini? Salah satu perompak tertawa kecil. Tentu saja, orang-orang yang ingin mendapat untung dari klan bangsawan garis darah, saudara-saudara, ayo kita kuas. Perahu di depan sudah miring, menabrak kapal dagang pertama. Sesaat kemudian, kait yang tak terhitung jumlahnya terbang ke depan dan menempel di badan kapal. Kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerbu ke atas kapal. Wakil Komandan Angkatan Darat Sungai Ketiga yang asli, Jiao Yingwang, memimpin jalan. Dengan satu serangan pedang, Jiao Yingwang memotong tiang utama, lalu berteriak, siapapun yang mencoba melawan atau menyerahkan diri akan dibunuh. Suara alarm mulai berdering sepanjang malam, beberapa penjaga menyerbu. Siapa yang berani merampok perahu milik Clear River City? Kau justru yang kami coba rampok, bila Jiao Yingwang bersinar cemerlang lagi, menusuk sepanjang malam dan menusuk penjaga di bagian paling depan. Perahu-perahu yang menyerang secara miring menciptakan kemacetan, mengunci perahu-perahu di belakang pada tempatnya dan membuat mereka tidak bisa maju atau mundur. Kapal perompak juga mulai berkerumun saat ini. Meskipun ada beberapa kapal dagang,
Mereka terutama mengangkut kargo dan tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Meskipun para penjaga berjuang sekuat tenaga, mereka dibantai oleh sekitar 300 perompak. Su Chen bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dia hanya menyaksikannya terungkap dari kejauhan. Dalam waktu yang dibutuhkan 3 batang dupa untuk dibakar, pertempuran untuk armada hampir mencapai batas akhir. Setelah setengah jam, seluruh armada berada di bawah kendali Su Chen. "Bos, kami telah menangkap 23 perahu, 124 orang, dan banyak barang. Bagaimana kita harus berurusan dengan mereka?" lapor salah satu bandit. "Tinggalkan satu perahu dan kirim orang-orangnya kembali ke sana. Selebihnya, bawa semuanya kembali ke Pulau Jantung Giok dan jual ke kakek kelima Tao," kata Su Chen dengan tenang. "Ya Pak, kemenangan besar." Wei yang tertawa, "Ini baru permulaan," kata Su Chen. Sekarang memiliki sejumlah besar barang, armada mulai kembali ke Pulau Jantung Giok. Saat fajar menyingsing, Pulau Jantung Giok muncul untuk menyambut panen besarnya sendiri. Kargo dari puluhan perahu berjejer di dermaga, menyebabkan para perompak mendesah kegirangan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang tiba-tiba melakukan pengangkutan yang begitu besar. Namun ketika mereka mendengar bahwa barang tersebut berasal dari armada Clear River, ekspresi para perompak berubah. "Sial, mereka berani menyentuh barang-barang Clear River. Apakah orang-orang ini tidak tahu apa arti kematian? Tentara Gunung Giok dan tentara King Yuan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Itu benar, beberapa orang terakhir kali tidak tahu apa yang mereka lakukan dan menyentuh beberapa barang klan bangsawan garis keturunan. Bukankah mereka dimusnahkan oleh tentara Gunung Giok pada akhirnya? Dan saat itu hanya barang dari 2 klan bangsawan garis darah. Kali ini, barang-barang tersebut tampaknya menjadi milik seluruh aliansi klan bangsawan garis keturunan. Dia pergi dan menyinggung semua klan bangsawan garis darah sekaligus. Mereka pasti sudah mati, tapi itu dengan mengorbankan tentara Gunung Giok. Itu benar, itu benar. Semua perompak menatap Su Chen dengan tatapan simpatik. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang luar ini, orang-orang di tentara Sungai Ketiga sedang dalam proses menikmati rasa menjadi besar. Setelah diskusi yang intens, kakek kelima Tao akhirnya menyebutkan harga yang cukup murah hati untuk membeli semua barang darinya. 1 juta batu asal, baiklah di sini, kata kakek kelima Tao sambil menyerahkan cincin asal kepada Su Chen. Kakek kelima Tao cukup murah hati, Su Chen tertawa saat menerimanya. "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah kamu mengambil uangnya, keluarlah dari sini dan jangan kembali ke Pulau Jantung Giok untuk sementara waktu," kata kakek kelima Tao. "Terima kasih, kakek kelima Tao. Atas pengingat Anda, saya tahu apa yang harus dilakukan." Su Chen tertawa ketika dia pergi dengan yang lain di belakangnya. Mereka tidak berkeliaran. Sebaliknya, mereka naik perahu begitu mereka tiba di dermaga dan pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah perahu besar datang berlayar. Seorang bandit ganas dengan pedang tersandang di punggungnya melompat dari perahu dan berteriak dengan tajam, "Di mana bajingan yang merampok armada kota Clear River?" Bab 71, setelah menyelesaikan transaksi, Su Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat menyerahkan komando kepada Tang Ming, Zhou Juanjia, dan yang lainnya. Kemudian, dia meninggalkan tentara Sungai Ketiga dan bergegas kembali ke Clear River City. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk menemukan Tang Ming dan meminta sebotol darah untuk diteliti, menyebabkan Tang Ming menggerutu tidak senang. Dia bergegas kembali ke Clear River City di bawah naungan malam. Pada titik ini, langit belum cerah, dan Clear River City masih sepi dan tenang. Namun, Su Chen tahu bahwa kedamaian dan ketenangan ini mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia tidak melakukan hal lain, sebaliknya, dia kembali ke Istana Su untuk beristirahat. Keesokan paginya, Su Chen masih tidur ketika mendengar dering rendah bel yang datang dari arah dermaga. Lonceng itu melambangkan kegagalan dan duka, menyiratkan bahwa kerugian besar baru saja terjadi. Ketika dia mendengar suara bel ini, secerca senyuman muncul di wajah Su Chen. Dia tahu bahwa pemberitahuan itu akhirnya disampaikan. Dia berbalik dan kemudian kembali tidur. 2 jam kemudian, Ming Shu datang dan mengetuk pintu. "Tuan Daiyang meminta untuk bertemu denganmu. Biarkan dia menunggu di ruang tamu sebentar." Sesaat kemudian, Su Chen muncul. Seorang sarjana Konfusius muda sedang berdiri di aula tamu. Itu adalah pelayan An Si Yuan, Lu Yiyang. Saat melihat Su Chen, Lu Yiyang mengangkat tangannya dan membungkuk memberi salam. Yiyang menyapa pelaksana pengetahuan Su. "Tuan Lu sopan, untuk alasan apa Anda tiba-tiba datang ke sini hari ini?" Su Chen mengundang Lu Yiyang untuk duduk, lalu memberi isyarat kepada Ming Shu untuk menuangkan teh. Lu Yiyang tertawa, "Sebenarnya, Tuan Su, Anda seharusnya tahu mengapa saya ada di sini." Su Chen mendorong ampas daun teh ke dalam cangkirnya dan berkata,
Tuan Lu, saya agak bingung dengan maksud Anda. Jika pelaksana pengetahuan Su tidak tahu, maka saya akan mengatakannya saja. Tadi malam, armada kapal dagang milik aliansi Clear River dirampok. Oh, Su Chen tetap tanpa ekspresi. Apakah itu sangat aneh? Rawa Lingyuan dipenuhi bajak laut yang berkeliaran di sana, dan kapal dagang selalu dirampok. Apakah itu sangat aneh? Tapi ini adalah pertama kalinya perahu yang tergabung dalam aliansi dirampok. Terus, Su Chen mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yang. Lu Yang tertawa, tidak banyak. Sungguh, saya hanya khawatir bahwa akan ada banyak orang yang berpikir bahwa Anda memiliki andil di dalamnya. Saya hanya dibawa perintah Tuan Kota untuk datang dan check-in terlebih dahulu. Mungkin akan ada beberapa orang lain yang akan datang dan mengunjungimu nanti. Ketika dia mendengar ini, Su Chen akhirnya menarik kembali ekspresi main-mainnya dan bertanya, apa yang Tuan Kota katakan? Sama seperti semua hal lain yang telah dilakukan pelaksana pengetahuan Su sebelumnya, Anda tidak bisa mengakuinya. Saya khawatir meskipun saya tidak mengaku melakukannya, mereka akan berpikir bahwa sayalah yang melakukannya. Saya percaya bahwa pelaksana pengetahuan Su memiliki cara Anda sendiri untuk menghadapinya, kata Lu Yang. Kata Su Chen dengan tenang sambil bermain dengan ampas daun teh. Beberapa hari ke depan ini, saya akan tampil di depan umum beberapa kali. Setelah beberapa hari, ketika perampokan terjadi lagi, secara alami akan ada bukti bahwa saya tidak hadir dalam perampokan itu. Itu salah satu cara untuk melakukannya, meskipun mereka mungkin tidak mempercayaimu. Tapi mengapa kamu membutuhkan mereka untuk mempercayaimu? Selama Anda bisa lolos, itu sudah cukup. Tapi Tuan Su, jika Anda tidak ada di sana, apakah Anda masih mempercayai orang-orang itu untuk mengurus semuanya? Kamu bisa memberitahu Tuan Kota bahwa aku punya beberapa teman yang bisa aku percayai. Baiklah, maka saya akan mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Setelah mendapatkan jawaban yang dia butuhkan, Lu Yang tidak membuang kata-kata lagi dan pergi. Lu Yang baru saja pergi ketika kepala pelayan Lao datang berkunjung. Tentu saja, dia tidak mewakili klan Lian kali ini tetapi ke-10 klan bangsawan garis keturunan. Klan Lian adalah salah satu klan pertama yang terlibat dengan Su Chen, tetapi karena negosiasi perdamaian sesudahnya, klan Lian tidak pernah membuat masalah lagi untuk Su Chen. Selain itu, kepala pelayan Lao tahu apa yang dia lakukan, jadi hubungan Su Chen dengan klan Lian sebenarnya lumayan. Setelah perampokan terjadi, semua klan bangsawan garis keturunan ingin segera menemukan Su Chen, tetapi setelah sekian lama mereka menemukan bahwa kepala pelayan Lao adalah yang paling cocok. Setelah kepala pelayan Lao datang, mereka mulai berbicara. Pertama, kepala pelayan Lao mengungkapkan, salam hangat, atas nama aliansi klan bangsawan garis keturunan, lalu menyampaikan pemikirannya sendiri tentang masalah yang melibatkan bajak laut Lingyuan. Su Chen bekerja sama dengan mengungkapkan keterkejutan dan ketidakbahagiaannya yang ekstrim atas bencana Lingyuan. Dia percaya bahwa bencana Lingyuan adalah masalah besar dan setiap orang harus bersatu untuk menghadapinya. Akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan serangan bajak laut. Mereka setuju untuk memperkuat upaya bersama untuk memusnahkan para perompak sebelum kepala pelayan Lao mengucapkan selamat tinggal. Su Chen melihatnya secara pribadi, menunjukkan bahwa ini adalah diskusi yang sukses. Tentu saja, begitu dia meninggalkan istana Su, ekspresi kepala pelayan Lao runtuh. Setelah mengirim kepala pelayan Lao pergi, orang-orang dari biro asal tiba. Xing Sabei ingin mencarinya. Ketika dia tiba di biro asal, Xing Sabei duduk di kursinya yang tinggi, ekspresinya suram. Ketika dia melihat Su Chen, dia berkata langsung, pelaksana pengetahuan Su, kamu sepertinya cukup bebas akhir-akhir ini. Xing Sabei terbiasa suka memerintah, dan dia tidak tertarik berbelit-belit, dia membuat tuduhan langsung dari kelelawar. Ternyata, dia sudah memutuskan bahwa Su Chen bertanggung jawab atas perampokan armada. Sayangnya, Su Chen bukanlah penurut. Dia bahkan tidak melihat ke atas ketika dia berkata, kamu ingin mencariku hanya untuk menanyakan kabarku. Kata-kata ini sangat menyebalkan. Xing Sabei hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Su Chen dan berkata, Su Chen, kamu. Su Chen mengangkat tangannya. Jangan bertele-tele, saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan setiap hari. Banyak orang sudah datang mencari saya hari ini. Jadi saya sudah tahu apa yang ingin Anda katakan. Saya akan menjawab Anda secara langsung. Saya tidak ada hubungannya dengan perampokan armada aliansi. Saya hanya akan mengatakan itu. Apakah Anda percaya saya atau tidak, itu terserah Anda. Saat dia berbicara, Su Chen mulai berjalan keluar. Su Chen, Xing Sabei membanting meja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak di luar hukum setelah melakukan hal seperti ini? Su Chen berbalik dan melirik Xing Sabei. Bertindak di luar hukum, kata yang bagus. Beberapa tahun terakhir ini,
Klan bangsawan garis darah telah bekerja sama dengan bajak laut untuk memonopoli meridian air dan sumber daya tanpa membayar pajak apapun. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengikat geng kriminal dan merusak kota ini. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat bertindak di luar hukum? Sing Sabei menatap Su Chen dengan marah. Su Chen balas menatapnya dengan tidak sopan. Bunga api beterbangan saat mereka saling melotot secara konfrontatif. Setelah beberapa saat, Sing Sabei tertawa datar. Bagus, bagus, bocah, Anda punya nyali, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertindak begitu arogan. Ini akan lebih lama dari yang Anda bisa, jawab Su Chen sambil terus berjalan keluar dari biro asal. Saat Sing Sabei melihatnya pergi, dia tiba-tiba berteriak, Su Chen, pengawal berjubah darah dan medali pahlawan tidak akan bisa melindungimu selamanya. Jika Anda mendorong seseorang terlalu jauh, mereka bahkan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Seorang ahli tunggal mungkin cukup untuk menghapus Anda sepenuhnya dari permukaan dunia ini. Su Chen berhenti sejenak, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Namun, niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dia awalnya tidak memiliki perasaan apapun tentang Sing Sabei, tapi sekarang sepertinya dia semakin menyebalkan. Mungkin ada baiknya memikirkan cara untuk menyingkirkannya, jika tidak, membuat kepala biro asal ini selalu membuatnya cacat akan selalu merepotkan. Namun di sisi lain, kata-kata Sing Sabei memberinya peringatan. Dia tahu apa maksud Sing Sabei. Jika dia benar-benar mendorong 10 klan bangsawan garis darah terlalu jauh, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuhnya selama mereka bersedia membayar harga. Seorang kultivator alam gemetar cahaya bisa mengurus semuanya. Mungkin, aku harus mulai membuat persiapan untuk itu, pikir Su Chen dalam hati. Bab 72, berita bahwa armada aliansi klan garis keturunan bangsawan telah dirampok meledak seperti angin kencang di setiap jalan dan gang di Clear River City. Semua orang mengekspresikan keterkejutan atas bagaimana seseorang berani bertindak begitu berani. Namun, mereka tidak tahu bahwa kabar mengejutkan selalu datang silih berganti. Su Chen, yang baru saja mengatur perampokan kapal aliansi, telah mulai menyiapkan berita lain, kematian Sing Sabei. Suatu malam yang dingin, Su Chen mengenakan pakaian malamnya dan membuat persiapan. Dia memeriksa detail terakhir dari rencana itu untuk memastikan tidak ada yang hilang. Dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba merasakan angin bayangan bertiup di punggungnya. Su Chen terkejut. Dia dengan cepat memadamkan cahaya dan melirik keluar, hanya untuk menemukan bahwa halaman utama dipenuhi awan hitam tak terbatas dengan petir yang berkelap-kelip di permukaannya. Di luar Istana Su, bagaimanapun, tidak ada yang bisa melihat gerakan apapun. Siapapun yang berdiri di luar tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Hanya mereka yang telah mengolah energi asal sebelumnya yang akan menemukan bahwa fluktuasi energi asal telah mulai berkumpul di dalam Istana Su dan mencapai ambang yang relatif menakutkan. Ketika dia melihat ini, Su Chen sedikit terkejut sesaat sebelum dia sedikit tersenyum. Oh, aku bahkan belum pergi mencarimu, tapi sepertinya kamu sudah mencariku. Menarik. Dia membuka pintu kamar. Sekelompok orang berpakaian hitam sudah berdiri di halaman. Angin hitam berputar di sekitar mereka, menimbulkan bayangan suram di seluruh halaman. Meskipun mereka mengenakan cadar hitam, Su Chen dapat mengetahui dari bentuk fisik mereka bahwa pria kekar yang memimpin adalah Sing Sabei. Jadi dia ingin membunuh Su Chen lebih dari yang ingin Su Chen bunuh. Selain Sing Sabei, ada 3 orang lain yang dikenali Su Chen meskipun faktanya mereka mengenakan cadar. Mereka adalah Ke Mingxiu, Zhou Bai, dan Wu Xiaoliang. 3 orang yang telah menghentikannya saat dia dalam perjalanan pulang yang satu itu, waktu. Meskipun ketiganya tidak berada di alam pembukaan yang, mereka berasal dari klan bangsawan garis keturunan dan sangat kuat, ketika mempertimbangkan basis kultivasi mereka, yang berada di puncak alam mendidih darah, bahkan kultivator alam pembuka yang garis keturunan campuran biasa mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, jadi mereka pada dasarnya dapat dianggap ahli alam pembuka yang. 4 ahli realem pembukaan yang dan sekelompok bawahan realem mendidih darah jelas berarti bahwa mereka menganggap serius Su Chen. Karena Su Chen telah mengirim sebagian besar orang di istananya sebagai bajak laut, Istana Su adalah yang paling kosong yang pernah ada saat ini. Hal ini memungkinkan lawan-lawannya mencapai halaman utama Istana Su dalam sekali jalan. Tetapi bahkan jika penjaga rumah tidak hadir, pengawal berjubah darah dan orang-orang dari biro asal seharusnya tetap hadir, namun, tidak satupun dari mereka yang terlihat. Bagi orang-orang dari biro asal untuk tidak hadir bisa dijelaskan, Sing Sabei masih menjadi kepala biro asal, dia dapat dengan mudah mengirim semua orang ke misi sebelum bergerak, dan dia tidak perlu memberitahu Su Chen. Namun, hilangnya pengawal berjubah darah secara misterius patut untuk direnungkan. Tatapan Su Chen menjadi sedikit dingin. Sing Sabei telah menggunakan kultivator alam gemetar cahaya untuk menekannya di siang hari, namun dia telah bergerak secara pribadi di malam hari.
Jelas, orang ini tahu bagaimana menggunakan beberapa tipu daya. Namun, jika dia terburu-buru untuk bergerak, 10 klan bangsawan garis darah jelas terlibat. Sepertinya mereka telah memutuskan bahwa dialah yang telah melakukannya, dan mereka akan mencoba dan mengeluarkannya bahkan jika mereka harus membayar harga untuk itu. Namun, mereka masih meremehkannya. Jika mereka mengadopsi pendekatan ini ketika Su Chen baru saja tiba, dia mungkin tidak dapat menanganinya. Tapi sekarang, sudah terlambat. Saat ini, Su Chen sedang berdiri di ambang pintu, memperhatikan orang-orang berpakaian hitam di halaman. Namun, orang-orang di halaman sepertinya tidak bisa melihatnya, mereka terus berjalan berputar-putar di dalam halaman. Su Chen berkata, mungkin Anda berpikir bahwa Anda memilih kesempatan yang bagus. Jika aku yang melakukan insiden Rawaling Yuan, maka Istana Su seharusnya benar-benar kosong, menjadikannya target yang sempurna untuk diserang. Tetapi, jika saya berani mengerahkan pasukan keluar dari sarang, bagaimana mungkin saya tidak melakukan persiapan? Xing Sabei, karena kamu telah melemparkan dirimu ke dalam jaring, aku tidak akan sopan. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya, asap hitam yang mengelilingi para penyusup tiba-tiba berubah menjadi binatang ganas-ganas yang menyerang para penyusup berpakaian hitam di dalam halaman. Asap hitam itu bukan berasal dari orang-orang berpakaian hitam, itu adalah sesuatu yang telah diatur di Istana Su. Saat kabut hitam berubah, gambar binatang ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menerkam orang-orang di halaman. Orang-orang berpakaian hitam itu berteriak, "Tidak bagus, kami telah disergap." Dari mana datangnya binatang ganas ini? Tidak. Ini adalah formasi asal, ini adalah formasi asal. Sialan, bagaimana Su Chen tahu cara membuat formasi asal? Tidak ada yang memberitahu kami bahwa dia memahaminya. Tolong aku tidak bisa membunuh binatang ganas ini. Tidak berguna, binatang ganas ini terbuat dari energi asal dan sejak awal tidak bisa dibunuh. Sialan, formasi ini terlalu menakutkan. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus mematahkan formasi, hancurkan formasi. Teriakan panik mulai terdengar ke segala arah. Di mata para penyergap, mereka telah memasuki dunia menakutkan yang penuh dengan binatang ganas yang terbuat dari energi asal. Meskipun mereka ilusi, serangan mereka memiliki substansi fisik di belakang mereka karena terbuat dari energi asal. Mereka jauh lebih lemah daripada binatang ganas lainnya, tetapi mereka lebih unggul karena jumlah mereka yang tak terbatas dapat dibuat. Ketika dihadapkan dengan binatang ganas ilusi ini, orang-orang berpakaian hitam bertarung dengan sengit, tetapi satu-satunya hasil adalah mereka diserang dengan lebih kejam. Tidak hanya binatang ilusi yang menyerang mereka, tetapi formasi juga termasuk petir dan guntur yang terjalin dengan formasi. Badai terus melolong, seolah-olah jutaan iblis jahat melolong dan meratap, menyebabkan getaran menggigil di tulang punggung semua orang yang mendengarnya. Namun, di mata Su Chen, yang dia lihat hanyalah orang-orang berpakaian hitam yang mengayunkan pedang mereka dengan liar ke segala arah. Jika seseorang menggunakan mata mikroskopis untuk melihat, mereka akan melihat bahwa energi asal digunakan dengan cara yang sangat khusus, membentuk aliran energi aneh yang memengaruhi lawan. Beberapa aliran energi dapat menyebabkan kerusakan fisik yang sebenarnya, tetapi tidak terlalu kuat. Beberapa aliran energi terkubur jauh ke dalam tubuh seseorang dan menjadi indera ilusi. Namun, lebih banyak aliran energi berfungsi sebagai bingkai di mana dunia ilusi dapat dibangun, menyebabkan tumpang tindih antara ilusi dan kenyataan. Tidak hanya binatang ilusi yang terbentuk dari energi asal yang dirusak, tetapi serangan orang-orang yang terjebak dalam formasi juga digunakan untuk melawan satu sama lain. Beberapa serangan orang-orang berpakaian hitam, di bawah pengaruh formasi, diarahkan ke rekan-rekan mereka. Namun, di mata penyusup berpakaian hitam, serangan ini datang dari binatang ilusi. Mereka membuat keributan di alam ilusi, menebas dan mengiris ke segala arah. Ini adalah formasi 10.000 bentuk iblis. Formasi 10.000 bentuk iblis bukanlah ciptaan Su Chen tetapi penemuan bersama Jiang Hanfeng, Wei Yang, Ma Xuan, dan Ling Yan. Tugas pertama mereka setelah tiba di kota Clear River adalah membuat formasi yang diminta Su Chen akan mampu menekan setidaknya 7 atau 8 ahli alam pembuka yang atau bahkan menunda kultivator alam gemetar cahaya. Tak satu pun dari mereka dapat menghasilkan formasi seperti itu sendiri, tetapi jika mereka bersatu, bersama dengan investasi Su Chen yang tidak mengeluarkan biaya, mereka hampir tidak dapat mengembangkannya. Ketika formasi telah selesai, Su Chen berharap bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya. Dia tidak menyangka tamu pertamanya akan muncul hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, angin kencang tiba-tiba mulai muncul di tengah formasi 1000 bentuk. Langit berubah warna saat guntur mulai bergemuruh. Orang-orang dengan pakaian berwarna hitam dalam formasi diterpa angin dan guntur, menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Karena formasi menghalangi suara dan cahaya, bagaimanapun, tidak ada yang bisa dilihat di luar. Tidak peduli seberapa banyak langit tampak runtuh di dalam formasi, area di luar formasi tetap tenang dan damai.
Sialan, ayo kita keluar semua, Sing Sabei berteriak eksplosif. Kekuatan seorang kultivator alam pembuka yang meletus darinya pada titik ini dan melonjak keluar darinya dalam semburan energi yang besar. Jika formasi tidak ada, dia sendiri sudah cukup untuk meratakan Istana Su. Meski begitu, formasi 10.000 bentuk Vien telah dibangun dengan target alam gemetar cahaya. Beberapa kultivator alam pembuka yang tidak akan dapat menyerahkan diri dengan mudah bahkan jika mereka melepaskan semua kekuatan mereka sekaligus. Semua usahanya seperti seekor semut yang mengguncang pohon, sama sekali tidak ada gunanya. Dia menimbulkan keributan, tetapi hanya Su Chen yang hadir untuk menikmatinya. Mengikuti ledakan keras di dalam formasi, seberkas petir datang menerjang, Sing Sabei jatuh ke tanah. Penyusup terakhir telah gagal, dari awal hingga akhir, Su Chen tidak melakukan satu gerakan pun. Saat dia melihat Sing Sabei jatuh, Su Chen melambaikan tangannya, membubarkan formasi, lalu membuka pintu kamar Li Su. Li Su belum tidur, dia sedang menulis sesuatu di buku dengan cahaya lilin. Apa yang membuatmu begadang? Ketika Li Su melihat bahwa itu adalah Su Chen, dia buru-buru berdiri dan berkata, saya baru saja merencanakan langkah selanjutnya. Oh, biar kulihat. Su Chen mengambil selembar kertas dan melihatnya, dia langsung disambut oleh 3 karakter. Sing Sabei, Li Su menjelaskan, sebagai kepala biro dari biro asal, Sing Sabei akan menjadi beban besar untuk dikuasai jika kita tidak merawatnya. Saya sedang memikirkan bagaimana kita bisa menghabisi orang ini. Itulah mengapa aku datang mencarimu, kata Su Chen. Jadi kita memiliki pemikiran yang sama tentang ini, kata Li Su bersemangat. Tidak, aku hanya ingin memintamu mengambil beberapa orang untuk membereskan kekacauan di luar untukku. Membersihkan? Bersihkan apa? Li Su tidak mengerti. Su Chen menjentikkan kertas itu, lihatlah dan kamu akan tahu. Sesaat kemudian, dia mendengar teriakan kaget Li Su datang dari halaman. Su Chen melirik selembar kertas di tangannya lagi dan sedikit tersenyum. Nyala api muncul di telapak tangannya, membakar selembar kertas menjadi abu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a